Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari yang ditunggu telah tiba. Hari ini, Michelle dan Aldi kembali ke Indonesia untuk menghadiri acara pernikahan Renata dan Vino. Pernikahan mereka yang harusnya dilaksanakan 2 bulan kemarin, nyatanya kini baru terlaksana karena menunggu Renata lulus sekolah. Ya, setelah ujian tepatnya, acara mereka diadakan dan Michelle juga sudah menyelesaikan ujiannya. Kini sekalian dirinya berlibur ke Indonesia, bertemu kembali dengan para sahabatnya dan juga keluarganya. Masih ingat rumah emang? Celetuk Mike saat melihat Michelle memasuki rumahnya. Setan kecil, lo gak kangen sama gue, hah? Michelle pun langsung melempar kopernya dan menghambur memeluk adik laknatnya. Kakak, ih, bau, belum mandi, baru sampai juga kakak, jerit Mike yang sedang asik bermain game. Terpaksa harus ia hentikan lantaran Michelle langsung menyerangnya. Kakak, kok gak minta jemput? Tanya Crystal menghampiri Michelle dan Mike. Hehe, kan biar surprise mah. Michelle menjauh dari Mike, lalu ia menghambur memeluk mamahnya. Ichel kangen banget sama mama, ucapnya memeluk dan mengendus aroma tubuh mamanya yang selalu ia rindukan. Kangen, makanya jangan kabur-kaburan kayak bocah, sindir Mike ketus. Ini anak tuyul dari tadi ketus banget sama gue tuker tambah juga lontar. Kebalik, jawab Mike tak mau kalah. Mama, noh anaknya tuh. Emang kakak bukan anak mama, sahut Mike. Ini tuyul asli ya, ngajakin ribut. Michelle hendak kembali menyerang Mike, namun dengan cepat Crystal menahannya. Sudah, kamu cepat masuk kamar dan mandi. Sebentar lagi papa kamu pulang, kata Crystal. Michelle pun menganggukkan kepalanya dan bergegas ke kamar. Namun sebelum ia pergi ke kamarnya, ia sempatkan diri untuk mengambil bantal sofa dan melemparkannya kepada Mike hingga membuat Mike semakin marah lantaran HP-nya terjatuh ke lantai. Kakak, teriaknya dan langsung mengejar Michelle, namun gagal lantaran Michelle sudah lebih cepat masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Makanya jangan resek loh, teriak Michelle sambil tertawa dari dalam kamar. Dret, dret, dret. Suara getaran dari dalam tasnya membuat Michelle yang hendak masuk kamar mandi kembali terhenti. Ia segera mengambil HP-nya dan melihat siapa yang menghubunginya. Om Vino, gumam Michelle pelan. Ia memanyunkan bibirnya sambil berpikir mengapa Vino menghubunginya. Padahal sudah lumayan lama ia tidak pernah lagi bertukar kabar dengannya. Halo Om, jawab Michelle setelah menjawab telepon tersebut. Kafe tempat biasa jam 7 malam, please untuk yang terakhir kalinya, ucapnya to the point seketika membuat Michelle mengerutkan dahinya. Ada apa? Batinnya. Baby, panggilnya lagi menyadarkan Michelle dari lamunannya. Aku aja atau kamu sendiri, please aku butuh kamu, ucapnya dengan suara yang sedikit serak. Om, are you okay? Tanya Michelle sedikit khawatir. Aku tunggu nanti malam. See you baby, ucapnya lalu mematikan sambungan telepon. Ada apa sih? Kok tumben? Kenapa Om Vino minta ketemuan nanti malam? Dan juga kenapa suaranya seperti orang habis nangis? Ya kali dia nangis, gak mungkin banget. Atau jangan-jangan Michelle langsung membulatkan matanya dengan sempurna saat memiliki pikiran tentang Vino. Dahlah, gak usah mandi, gumamnya. Ia segera mencuci wajahnya dengan facial wash dan mengganti pakaiannya. Setelah itu ia langsung pergi menuju kafe. Meski kini baru jam 5, namun ia sangat yakin bahwa kini Vino sudah berada di sana. Ditambah lagi jalanan sore hari pasti sangat macet.
Vino yang melihat Michelle memasuki kafe langsung beranjak dari duduknya dan menyambut kedatangan Michelle. Tanpa permisi, ia langsung menarik Michelle ke pelukannya. Sementara Michelle langsung dipeluk seperti itu, langsung terdiam dan sedikit terkejut. "Om, ayo oke?" tanya Michelle menelan salivanya. Biar bagaimanapun, ia kini sedikit takut bila Vino memeluknya seperti ini. Memang ia tidak memiliki perasaan apapun pada Vino. Namun ia sangat takut bila ada yang melihat mereka, terutama Renata dan Aldi. Mereka sudah memiliki pasangan masing-masing dan Vino dengan erat memeluknya di depan umum. "Om, lepasin, aku takut," gumam Michelle berbisik. Namun Vino masih bergeming di tempatnya dan memeluk Michelle. Bahkan kini pelukan itu semakin erat hingga membuat Michelle kesulitan bernafas. "Om mau bunuh Michelle? Michelle belum nikah sama Aldi. Hu hu hu," seru Michelle saat Vino melepaskan pelukannya. "Terima kasih," ucap Vino singkat dan tersenyum. "Ada apa sih nyuruh aku ke sini?" tanya Michelle, lalu ia segera duduk di kursi depan Vino. "Aku akan membatalkan pernikahanku," ucapnya menghela nafas panjang. "What?" pekik Michelle langsung berdiri dari tempatnya. "Jangan gila om, jangan macem-macem." Amarah Michelle langsung memuncak saat mendengar Vino akan membatalkan pernikahannya dengan Renata. Bagaimana tidak, mengapa Vino begitu tega menyakiti sahabatnya? Sungguh Michelle tak habis pikir dan ia tidak menyangka bila Vino bisa memiliki pikiran sejauh itu. "Bukan aku yang macem-macem, baby. Aku hanya satu macam saja, dan itu kamu," kata Vino santai. Lalu ia mengedipkan sebelah matanya pada Michelle. "Om, kalau om sampai tega nyakitin Renata dan membatalkan pernikahan itu, lebih baik kita jangan saling mengenal lagi. Michelle nggak mau kenal sama om lagi. Michelle kecewa sama om," ucap Michelle datar. Hatinya begitu bergemuruh. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Renata bila sampai pernikahannya batal. Michelle juga semakin merasa bersalah bila ternyata memang benar pernikahan mereka batal karena Vino masih menyukai dirinya. Sungguh Michelle tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri bila itu terjadi. "Baby, kau tidak mengerti," kata Vino yang lagi-lagi menghela nafasnya dengan berat. "Bagaimana Michelle bisa mengerti kalau om tiba-tiba mengajak ketemu, terus dengan mudahnya mau batalin pernikahan?" sungut Michelle emosi. "Om, Renata itu sahabat Michelle. Dia gadis yang baik, cantik, dan juga pintar. Kenapa om tega mau nyakitin dia? Kenapa nggak sejak awal saja om batalin perjodohan kalian? Kenapa saat setelah sudah sampai hari H, mengapa om baru akan membatalkannya? Kenapa om?" pekik Michelle tanpa peduli pandangan orang sekeliling. "Harusnya om menolak waktu orang tua kalian menjodohkan kalian, maka aku jamin gak ada yang akan tersakiti. Kalau sudah begini, bagaimana? Om akan menyakiti Renata, om," imbuh Michelle kini disertai dengan lelehan air mata yang membanjiri pipinya. "Baby, jangan seperti ini." Sesungguhnya Vino sudah malu karena dilihat oleh beberapa pengunjung kafe. "Pokoknya Michelle akan membenci om kalau sampai om tega membatalkan pernikahan om dengan Renata dan menyakitinya. Lalu bagaimana bila dia yang menyakiti aku? Apakah kamu akan membela aku dan membencinya, baby? Katakan," ujar Vino lirih dengan mata yang sedikit memerah. Dek. Seketika itu juga Michelle langsung terdiam, terlebih saat dirinya menatap sorot mata Vino yang biasanya hangat dan meneduhkan, kini berubah menjadi sayu dan begitu tajam. Flashback. "Sayang, hari ini kamu fitting baju sama Vino ya, nanti dia akan menjemput kamu di sekolah," ucap Dina, ibu dari Renata. "Tapi mah, pulang sekolah nanti Rena mau jalan sama Dennis dan Rara," kata Renata menolak.
Sayang, pernikahan kamu dan Vino sebentar lagi. Kamu harus bisa mengurangi pergaulan kamu. Bukan mama melarang kamu untuk berteman dengan mereka, tapi mama cuma mau kamu berpikir dewasa. Mama nggak mau tahu. Mama sudah memberitahu Nak Vino agar menjemputmu di sekolah nanti. Setelah mengatakan itu, Dina pun segera pergi untuk berangkat ke kantor. Renata menghela nafasnya dengan berat. Ia membanting piring dan sendoknya, lalu segera mengambil kasar tasnya dan segera berangkat ke sekolah. Moodnya pagi ini benar-benar sangat kacau. Ia tidak menyangka akan dijodohkan dengan laki-laki dewasa seperti Vino. Bagaimana bisa mamanya menjodohkannya dengan Vino, laki-laki yang ia ketahui mencintai sahabatnya Michelle. Renata masih ingat dengan jelas bagaimana tatapan mata Vino pada Michelle saat pertama kali mereka bertemu dulu di arena balap, dan akan sulit bagi Renata melupakan perasaan itu. Sampai kapanpun ia akan terus mengingat bagaimana perasaan Vino pada Michelle. Menghela nafas panjang, Renata melangkahkan kakinya memasuki kawasan sekolah. Ia melihat Dennis dan Rara yang menunggu kedatangannya di lorong menuju kelas. Ia melebarkan senyumnya lalu menghampiri keduanya. "Telat mulu loh, mau gantiin gelar si Michelle?" tanya Rara bercanda. Renata hanya tertawa dan mendengus kecil. Meski Michelle sudah tidak ada, namun mereka masih membahasnya. Entah mengapa, sejak dirinya akan dijodohkan dengan Vino dan mengingat bahwa Vino mencintai Michelle, kini hatinya begitu sensitif saat mendengar nama sahabatnya. "Yuk ke kelas." Renata berdiri di tengah-tengah sahabatnya lalu menggandeng tangan mereka. "Oh iya, kayaknya nanti siang gua nggak jadi jalan sama kalian deh," sesal Renata seketika menghentikan langkah kedua sahabatnya. "Lo mau kemana? Jangan bilang lo mau jalan sama Om Vino," tanya Dennis menebak dan langsung dibalas anggukan kepala oleh Renata. "Kemana?" tanya Rara. "Fitting baju," jawab Renata menghela nafas. "Cie, yang mau menikah bakal jadi sultan berlian nih, hahaha," kata Rara tertawa menggoda, membuat wajah Renata langsung merona. "Apaan sih lo?" elak Renata menutupi perasaannya. "Dahlah Ren, lo terima saja. Om Vino ganteng, dewasa, dan juga mapan. Gue yakin lo gak akan sengsara nafkah lahir batin sama dia," kata Rara dan langsung dibalas anggukan kepala oleh Dennis. Sepulang sekolah, saat Renata keluar gerbang, ternyata Vino sudah berdiri di samping mobil sportnya sambil memainkan HP-nya. Suara jerit kagum dari para siswi di sekolahnya membuat Renata sedikit risih dan dengan cepat ia segera menghampiri Vino. "Udah belum tebar pesonanya? Kalau udah, ayo cepet pergi," kata Renata datar, membuat Vino langsung mengerutkan dahinya dan menatap gadis tersebut. "Tebar pesona? Tidak perlu seperti itu. Ketampananku sudah begitu mempesona bagi mereka. Aku hanya ingin berbagi vitamin saja pada teman-teman kamu," kata Vino mengedikkan kedua bahunya cuek. "Berbagi vitamin?" gumam Renata mengerutkan dahinya menatap Vino bingung. "Tentu saja vitamin awet muda, karena mereka melihat pria tampan membuat mereka bahagia, dan bahagia bisa membuat orang awet muda," katanya santai, seketika membuat Renata langsung melotot tajam.